Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students, welcome back to my English class. And today, hari ini, kita akan membahas materi bahasa Inggris kelas 9 mengenai narrative text, meliputi pengertian, structure, dan juga contoh narrative text. Alright, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian narrative text. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text adalah sebuah cerita imajinatif atau cerita hayalan yang tujuannya adalah untuk menghibur. Jadi narrative text ini adalah sebuah cerita yang hanya bersifat hayalan atau imajinatif, fiksi, tidak nyata, yang tujuannya hanyalah untuk menghibur orang. Alright, kita masuki bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis narrative text. Narrative text biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif yang tidak nyata seperti dongeng atau fairy tale, cerita rakyat atau folk tale, mitos, myth, fable atau legend, legenda. Fable ini adalah cerita hewan yang biasanya diceritakan bisa berbicara. Alright smart students, sekarang kita simak penjelasannya satu persatu ya. Fairy tales. Fairy tales ini adalah cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Apa contoh fairy tale yang sudah kalian ketahui? Ya, pasti ada yang menjawab Snow White and Seven Dwarfs, Putri Salju dan 7 Kurcaci, right? Oke, yang kedua adalah folk tale atau cerita rakyat. Ini adalah sebuah cerita yang dituturkan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Adapun contoh folk tale yang berkembang di Kalimantan Selatan adalah tentang cerita Putri Junjung Bui. Kalian sudah pernah dengar ceritanya? Next adalah myth atau mitos. Cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Apa contohnya? Nah, yang sudah sering kita dengar adalah cerita tentang Lok Laga yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Cerita ini menceritakan tentang keberadaan seekor naga di sebuah sungai. Berikutnya ada fable atau fable. Cerita ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan tentang binatang. Jadi, cerita fable adalah cerita dongeng yang diperankan oleh hewan. Jadi, masing-masing hewan dalam cerita tersebut, ceritanya bisa berbicara. Dan yang terakhir adalah legend atau legenda. Ini adalah cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat terjadi. Contoh dari legend adalah legenda Danau Toba atau yang terkenal di daerah kita yaitu legenda Batu Menangis. Oke, sekarang kita masuki bagian the social function, fungsi sosial atau the purpose, tujuan dari narrative text. The social function or purpose of the narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Social function atau purpose ini adalah bagian yang sangat penting yang harus kalian ingat karena biasanya sering muncul di soal ujian dalam bentuk pertanyaan, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari penulisan teks? Maka jika teksnya berbentuk narrative text, kalian silahkan pilih jawaban yang diawali dengan to amuse atau to entertain.
Bagian berikutnya adalah generic structure of narrative text. Susunan dari sebuah narrative text. Apa saja susunannya? Yang pertama adalah orientation, yang kedua complication, kemudian yang ketiga ada resolution, dan yang keempat adalah reorientation. Tapi reorientation di sini bersifat optional, yang artinya boleh ada ataupun tidak ada di dalam sebuah teks naratif. Sekarang simak penjelasan apa itu orientation. Orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di bagian orientation sebuah cerita naratif itu berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Jadi di bagian paragraf awal kalian akan mengenal siapa tokoh utama, tokoh antagonis, dan tokoh pendukung lainnya. Bagian ini juga berisi tentang sets the scene, where and when the story happened, and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi bagian orientation ini juga berisi tentang di mana dan kapan cerita tersebut terjadi, dan diperkenalkan juga tokoh-tokoh lainnya yang terlibat di dalam cerita naratif. Bagian yang kedua disebut complication, where the problems in the story are developed, di mana permasalahan muncul, mulai terjadi, dan berkembang. Yang terjadi di sini tidak hanya satu permasalahan, tapi juga bisa terdiri dari beberapa konflik atau permasalahan. Pada bagian ini, tells the beginning of the problems, which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi di bagian ini menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks dari tokoh utama. Dan sekarang resolusi. In this part, the problems in the story is solved. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi pada bagian resolusi dari sebuah naratif teks berisi tentang problem solving atau pemecahan masalah atau konflik yang terjadi atau dituliskan di paragraf-paragraf sebelumnya. Permasalahan tersebut akhirnya berakhir, yang bisa berakhir dengan happy ending, akhir yang bahagia, ataupun sad or bad ending. Dan bagian yang terakhir adalah reorientation. Reorientation ini adalah bagian dari sebuah cerita naratif teks yang bersifat optional atau pilihan, jadi boleh ada ataupun tidak ada di dalam cerita naratif. Biasanya reorientation berisi tentang pelajaran moral atau moral value, saran atau pengajaran dari si penulis. Alright, sekarang kita masuki ciri kebahasaan naratif teks. Adapun ciri kebahasaan atau language atau grammatical features dari sebuah naratif teks adalah yang pertama menggunakan past tense. Kata kerja bentuk lampau karena cerita naratif bercerita tentang kejadian yang telah lalu. Contoh kalimat past tense, they live in a village. He was a poor farmer. Kalian bisa mengenali ciri past tense dari teks naratif. Biasanya kata kerjanya mendapat tambahan d atau ed, dan to be yang dipakai adalah was atau were. Ciri berikutnya yaitu menggunakan action verb atau kata kerja aktif seperti went, walked, slept, dan lain sebagainya. Yang harus kalian ingat, action verb dalam naratif teks juga berbentuk past tense. Kemudian ciri kebahasan berikutnya yaitu menggunakan direct speech, yaitu ucapan langsung seperti you should go now, said Laras. Kemudian menggunakan indirect speech. Kalau tadi direct speech ucapan langsung, maka indirect speech adalah ucapan tidak langsung seperti the old woman said she didn't find the ring. Naratif teks juga banyak menggunakan adjektif atau kata sifat seperti beautiful, old, young, dan lain sebagainya.
dan juga menggunakan adverb atau kata keterangan seperti happily, carelessly, and carefully. Berikut ini adalah contoh naratif teks dengan judul Snow White. Pada bagian pertama disebut orientation karena pada bagian ini diperkenalkan tokoh cerita yaitu Snow White, her aunt, and uncle. Kemudian pada bagian berikutnya disebut dengan complication karena pada paragraf 2, 3, dan 4 ini diceritakan tentang konflik atau permasalahan yang terjadi di kehidupan Snow White. Kemudian yang terakhir adalah orientation, di mana di paragraf ini semua konflik atau permasalahan yang terjadi di paragraf 2, 3, dan 4 akhirnya dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan akhir yang bahagia. Then Snow White and seven dwarfs live happily ever after. Alright, I think that's all for today. Akhirnya kita tutup materi kita pada hari ini tentang naratif teks dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.